Rapat paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang pembahasan 4 buah raperda. Namun setelah dibacakan isi 4 buah raperda itu oleh Ketua DPRD Haji Muhammad Syahrun dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Haji Mukmin Faisal, muncul beberapa protes dari fraksi DPRD Kaltim, di antaranya Haji Dahri Yasin dari Komisi 3 menyangkut beasiswa cemerlang dan kelanjutan proyek jembatan kembar. Kemudian Profesor Jafar Haruna dari Komisi 1 terkait masalah full day school, dan dari Komisi 4 terkait masalah rumah sakit Islam yang diserahkan ke Rumah Sakit Wahab Syarani. 1. Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. 2. Layanan publik. 3. Rencana hidup pembangunan pariwisata Kalimantan Timur tahun 2016-2026. 4. Perubahan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 4 tentang penyidik Indonesia. Dengan ini saya akan membuka dan sifat terbuka untuk umum. Penyampaian modal penjelasan pemerintah saya ingin Pak ini disampaikan modal penjelasan pemerintah harus dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada Dewan Kehormatan ini secara filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan keempat raperda dimaksud. Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Kehormatan atas perhatian dan kesediaannya untuk membahas raperda dimaksud. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dari pimpinan dan kepada Dewan Kehormatan dalam rangka penyelenggaraan tugas surat pemerintahan dan pembangunan, khususnya berkaitan dengan pendidikan, pelayanan publik, kebangsaan dan TPNS. Sumber daya manusia. Tahukah kita? Saya baca di orang ketika seorang dekan di umur itu diangkat penerima beasiswa tahun 2012 untuk 19 orang mendapat 3,8 miliar. Apresiasi kepada pemerintah dalam rangka peningkatan SDM ini ada namanya Kaltim Sejahtera. DPR juga seperti itu mendorong agar supaya kualitas kita jauh lebih bagus dari daerah. Apa yang terjadi, Pak? Ibu penerima mahasiswa mundur dari menjadi sekedar untuk mendapat jabatan kepala sekolah, dan ini institusi pendidikan. Masa menjadi kontrol? Saya UTS jembatan kenapa dilelang sekarang bulan Agustus. Kalau memang tidak sanggup, dia tidak sanggup, kita cut anggarannya. Mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sekarang ini dari hangat ialah full day school. Bahasa Indonesianya pendidikan sepanjang hari. Nah, kewajiban kita di sini saya dengarkan oleh Bapak Gubernur dalam sambutannya dikatakan bahwa kewenangan provinsi itu ada di bidang pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus, dan pendidikan mengenai kurikulumnya. Sekarang kita harus pikirkan pendidikan muatan lokal, untuk bagaimana muatan lokal yang harus kita tampilkan di dalam pendidikan untuk kurikulum lokalnya Kalimantan Timur. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk full day school itu tadi? Kemarin pemerintah oleh gubernur untuk
sudah disiapkan. Nah kalau memang belum, barangkali dalam peraturan ini kita melihat bagaimana secara saja Pak Ketua berkenaan dengan rumah sakit Islam. Ini merupakan presiden buruk buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tanpa ada angin, tanpa ada hal-hal yang diawali tiba-tiba pemerintah menyerobot, memasang spanduk, bahkan juga memasang pelang rumah sakit Islam diganti dengan rumah sakit Al-Wasarani. Ini seakan-akan tidak ada komunikasi. Nah, oleh karena itu tidak hanya Komisi 4, tapi kami juga menginginkan pimpinan DPRD juga harus ambil bagian. Terkait masalah, karena ini saya lihat mengundang kontroversi terkait masalah rumah sakit Islam penyerahan ke Wasarani. Ya tentu nanti kita sikapi dengan bijak ya. Makanya besok kita undang baik rumah sakit maupun dari rumah sakit umum daerah Wasarani maupun dari rumah sakit Islam dan semua alat kelengkapan dewan serta komisi terkait dan pimpinan untuk mendengarkan dua belah pihak ini dan apa harapannya. Tentu nanti DPRD mendorong penyelesaian yang lebih baik sehingga kedua lembaga ini betul-betul tidak dirugikan satu sama lain. Juga mengenai masalah full day school ini. Ya tentu kan tadi sudah dijelaskan juga kan. Tentu perlu kajian-kajian ya. Tentu pemerintah juga punya alasan dan tentu komisi-komisi terkait DPRD juga perlu kejelasan dulu ya. Apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Barulah kita ambil langkah-langkah masukan kepada pemerintah. Terakhir itu kapan ini untuk perubahan ini, pembahasan ini? Perubahan paling lambat awal bulan September ya. Kita upayakan akhir bulan ini kalau memungkinkan sudah kita sahkan ya. Tapi paling tidak awal bulan sudah selesai.